Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jual Beli. Materi yang pertama yaitu jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah pembeli dan saksi saling mempersulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah 282. Yang kedua yaitu hadis dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apa yang paling baik. Nabi menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Yang ketiga yaitu ijma'. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkan jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama, orang yang berakad. Orang berakad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, sigot. Sigot disebut yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Manfaat jual beli. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Yang kelima, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan dagangan dengan puas. Yang keenam, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Nah, baik, sebelum lanjut kepada materi berikutnya tentang uang sebagai alat jual beli, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'ruf, absen 38, NIM 12201183406. Nah, kita akan masuk kepada pengertian uang. Nah, sebelum masuk kepada pengertian uang, alangkah terlebih dahulu kita masuk ke sejarah bagaimana uang itu bisa digunakan sebagai alat tukar menukar. Nah, sejarahnya pada zaman dahulu kala sebelum adanya uang, para nenek moyang itu menggunakan media barter. Barter itu istilah tukar menukar barang. Misal, ini orang yang mempunyai kentang dan ini orang yang mempunyai telur. Nah, orang yang punya kentang ini menginginkan telur ini, tetapi tidak ada media ataupun sarana untuk bagaimana bisa memiliki ini telur. Adanya ini kentang ditukarkan dengan telur dan telur ditukarkan dengan kentang. Nah, media pada zaman dahulu itu seperti itu. Dan ini di kemudian hari, tepatnya di masa depan, menimbulkan sebuah polemik ya. Polemik akan tidak adilnya nilai ataupun jumlah yang ada ditukarkan ini. Misal
telur sama kentang kan beda jauh. Kalau telur satu butirnya itu bisa 2.500, kalau kentang satu butirnya itu 1.000 kalau tidak salah, 1.000 atau berapa saya kurang tahu juga seperti itu. Jadi makanya di kemudian hari dicetaklah uang sebagai alat tukar menukar barang dengan nilai yang sama dan tidak ada istilah satu dirugikan dan satu diuntungkan, jadi sama-sama untungnya keduanya. Oke, kali ini kita masuk kepada pengertian uang. Jadi uang adalah benda-benda yang disetujui masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar barang dalam perdagangan. Jadi istilahnya barang ini sudah disetujui khalayak umum untuk bisa dijadikan tukar menukar barang. Kalau tidak disetujui khalayak umum ya bukan tukar menukar barang nantinya. Kemudian ada istilah uang menurut fuqaha, yaitu tidak terbatas pada emas dan perak, tetapi mencakup semua, seluruh dinar, kemudian dirham, dan kemudian fulus itu tersendiri. Jadi kalau dulu itu menggunakan emas perak, selain setelah barter menggunakan emas perak sebagai alat pembayaran, kalau di dalam fuqaha Islam itu tidak sebatas itu saja, melainkan dengan emas, melainkan dengan dirham, yaitu dirham uang emas, dan dinar dinar uang emas, dan dirham uang perak. Dan kemudian fulus itu tersendiri berupa uang, hakikat uang di berbagai negara, ataupun uang kertas, uang koin, uang logam, dan sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jual Beli.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada ketentuan khiyar dan khirat. Nah, saya akan menjelaskan yang tentang ketentuan khirat. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian khirat ya. Pengertian khirat itu istilahnya apa ya? Mudharabah, sama, itu khirat dengan mudharabah itu sama. Hanya saja istilah mudharabah banyak digunakan oleh orang Irak. Kalau orang Hijaz menyebutnya dengan khirat, jadi sama. Nah, mudharabah ataupun khirat itu apa ya, bentuk perkongsian ataupun kerjasama akad syirkah. Mudharabah pengertiannya itu perjanjian dua orang atau lebih yang dimana ada pemberi modal dan ada yang melakukan modal ataupun menyediakan tenaga ataupun keahlian, yang dimana nanti puncaknya itu ada pada keuntungan. Nah, ini keuntungan yang dicarinya. Kemudian hukum mudharabah ataupun qirat ini ada 4 ya, dan ini rata. Al-Quran ada, sunnah juga ada, ijma ataupun qiyas juga ada. Para ulama madzhab sepakat bahwa hukum qirat ini boleh berdasarkan 4 hukum Islam yang ada. Kemudian ada syarat-syarat qirat, yaitu yang pertama, modal hendaknya berupa uang legal, bukan uang hasil curian ataupun uang palsu ya tentunya. Kemudian ada pengelola tidak boleh dipersulit dalam melaksanakan jual beli karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan qirat. Jadi kalau pemodal itu nggak boleh ya mempersulit pelaku usaha atau pelaku modal. Nantinya tidak bisa berjalan penuh, tidak bisa berjalan maksimal. Kemudian yang ketiga, laba dibagi bersama antara pengusaha dan modal. Laba ataupun keuntungan ini harus dibagi sama antara modal dan pekerja modal. Kemudian ada juga pembagian laba hendaknya sesuai dengan akad yang sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan akad di awal. Misal saya punya modal, saya modali sekian, nanti hasilnya saya 70% atau kamu 30%, itu boleh. Ataupun saya hasilnya nanti 80% ya, kalau kamu 20%, itu juga boleh, asalkan akadnya disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian akad hendaknya tidak ditentukan berapa lama. Jadi kalau modal itu kan tidak tahu ya kapan kita bisa tahu market ataupun pasar itu ramai atau tidaknya, kan tidak tahu. Jadi hendaknya kita berikan leluasa kepada pelaku usaha untuk memainkan modal ataupun menjalankan modal tersebut. Kemudian yang keenam itu laba tidak boleh ditentukan saatnya. Jadi misal 6 bulan kamu harus bisa menghasilkan sekian persen. Nah, itu tidak boleh karena market itu stagnan. Pasar itu tidak berhenti segini terus, itu enggak. Jadi ada naik turunnya, kadang kala ramai, kadang kala kurang ramai ataupun sepi, seperti itu. Pengertian khiyar. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lainnya. Macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna berlaku dan wajib berakad. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan.
Yang ketiga, khiyar aib, merupakan hak pembatalan jual beli dan pembelian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang. Yang terakhir yaitu khiyar syarat, membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melibatkan objek akad dengan syarat ia belum melihatnya.